Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bentuk aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMP As-Safinah. Alhamdulillah, setelah saya membaca modul, mengikuti petunjuk dari modul tersebut, saya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, terutama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa proses pendidikan itu berpusat kepada anak. Di sini anak kita buat menjadi nyaman. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba bagaimana pengalaman yang saya terima tersebut bisa diterapkan di SMP As-Safinah. Kebetulan saat ini sedang ada pelaksanaan ujian sekolah. Dahulu pelaksanaan ujian sekolah itu aturan tempat duduknya sudah disetting sesuai dengan juknis, satu bangku satu anak, kemudian mereka dilarang berpindah-pindah tempat. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, anak kami bebaskan untuk memilih tempat duduknya sesuai yang mereka inginkan. Ada yang mengerjakan soal sambil duduk, ada juga yang sambil memilih di pojok-pojok tempat, di ruang majelis, ada yang di pendopo. Kami bebaskan anak untuk memilih tempat duduk sehingga mereka nyaman dalam pelaksanaan ujian. Nah, kemudian selain pengalaman baru dalam pengaturan posisi tempat duduk, saya juga memberikan arahan kepada teman-teman bahwa jika hasil ujian sekolah itu anak mendapatkan nilai kecil atau rendah, itu sebaiknya kita panggil. Kita hilangkan metode lama bahwa kalau anak yang tidak mencapai nilai KKM harus dikasih soal kembali, ya, tanpa kita panggil dulu apa penyebab dia merasakan mendapatkan nilai kecil. Nah, ini menjadi pengalaman baru buat saya. Ternyata dalam 2 hari ini ada satu anak di SMP As-Safinah yang mendapatkan nilai kecil. Kemudian anak tersebut saya panggil. Saya tanya, kenapa kok nilaimu dalam 2 hari ini kecil? Biasanya sehari-hari anak ini nilainya ya lumayan bagus. Nah, ketika saya ajak bicara, anak tersebut ternyata ada masalah dengan orang tuanya. Orang tuanya menginginkan anak tersebut meneruskan pendidikannya di pondok pesantren atau di SMA As-Safinah. Namun si anak punya keinginan dari kecil ingin mondok di Jawa. Jadi antara orang tua dan anak ini terjadi pertentangan. Nah, ketika saya mendekati anak, saya ajak pelan-pelan untuk berbicara bahwa orang tua mengapa menginginkan anaknya sekolah di pondok pesantren As-Safinah, karena yang pertama alasan orang tuanya itu masalah biaya. Kebetulan anak kami yang bernama Japar Sidik ini adalah anak yatim piatu. Jadi ibunya tidak sanggup untuk menyekolahkan di Jawa. Kemudian dia juga anak satu-satunya. Nah, kemudian setelah saya berbicara dengan orang tuanya, saya temui anaknya dengan cara tersendiri bahwa orang tuanya mempunyai alasan kenapa tidak membolehkannya sekolah di Jawa. Saya tanya dengan Japar, alasanmu kenapa kuat sekali keinginan sekolah di Jawa? Ternyata ini merupakan cita-citanya dari kecil. Maka dia tetap pada pendiriannya untuk sekolah di Jawa. Solusi yang saya berikan kepada Japar, saya suruh dia fokus dulu untuk mengerjakan ujian sekolah, nanti ketemu dengan orang tua, berbicara dari hati ke hati, insya Allah pasti ada solusinya. Yang selanjutnya, hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya terapkan di SMP As-Safinah dan sudah saya coba,
itu kami memperlakukan anak yang mendapat nilai kecil tadi. Jadi selama ini kami kalau ada anak yang mendapatkan nilai kecil, itu kami berikan soal lagi. Semua anak kami berikan soal lagi. Ternyata setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, anak tersebut tidak boleh dipukul rata dengan diberikan soal, ya. Harus ditanyakan dulu apa penyebabnya dia sampai mendapatkan nilai kecil seperti Japar tadi. Kemudian saya akan merubah cara belajar saya dengan tidak berfokus kepada guru atau pencapaian target kurikulum saja. Saya harus lebih dekat kepada siswa, kemudian menjadi teladan bagi teman-teman bahwa dalam memperlakukan anak itu sesuai dengan kodrat dan keadaan, di mana anak-anak khususnya SMP itu kodratnya adalah bermain. Jadi kita sebagai guru tidak boleh melarang mereka untuk bermain. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan masanya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita sebagai guru menuntun dan mengarahkan sebagai salah satu proses dari pendidikan yang bukan hanya mengejar kualitas penguasaan ilmu kompetensi saja, namun lebih ditekankan pada pendidikan budi pekerti. Itu saja yang dapat saya sampaikan, salah satu bentuk aksi nyata di SMP Asafina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bentuk aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMP Asafina. Alhamdulillah setelah saya membaca modul, mengikuti petunjuk dari modul tersebut, saya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, terutama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa proses pendidikan itu berpusat kepada anak. Di sini anak kita buat menjadi nyaman. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba bagaimana pengalaman yang saya terima tersebut bisa diterapkan di SMP Asafina. Kebetulan saat ini sedang ada pelaksanaan ujian sekolah. Dahulu pelaksanaan ujian sekolah itu aturan tempat duduknya sudah disetting sesuai dengan Juknis, satu bangku satu anak, kemudian mereka dilarang berpindah-pindah tempat. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, anak kami bebaskan untuk memilih tempat duduknya sesuai yang mereka inginkan. Ada yang mengerjakan soal sambil duduk, ada juga yang sambil memilih di pojok-pojok tempat, di ruang majelis, ada yang di pendopo. Kami bebaskan anak untuk memilih tempat duduk sehingga mereka nyaman dalam pelaksanaan ujian. Nah, kemudian selain pengalaman baru dalam pengaturan posisi tempat duduk, saya juga memberikan arahan kepada teman-teman bahwa jika hasil ujian sekolah itu anak mendapatkan nilai kecil atau rendah, itu sebaiknya kita panggil. Kita hilangkan metode lama bahwa kalau anak yang tidak mencapai nilai KKM harus dikasih soal kembali, ya, tanpa kita panggil dulu apa penyebab dia merasakan mendapatkan nilai kecil. Nah, ini menjadi pengalaman baru buat saya. Ternyata dalam 2 hari ini ada satu anak di SMP Asafina yang mendapatkan nilai kecil. Kemudian anak tersebut saya panggil. Saya tanya, kenapa kok nilaimu dalam 2 hari ini kecil? Biasanya sehari-hari anak ini nilainya ya lumayan bagus. Nah, ketika saya ajak bicara, anak tersebut ternyata ada masalah dengan orang tuanya. Orang tuanya menginginkan anak tersebut meneruskan
pendidikannya di pondok pesantren atau di SMA As-Safinah. Namun si anak punya keinginan dari kecil ingin mondok di Jawa. Jadi antara orang tua dan anak ini terjadi pertentangan. Nah, ketika saya mendekati anak, saya ajak pelan-pelan untuk berbicara bahwa orang tua mengapa menginginkan anaknya sekolah di pondok pesantren As-Safinah, karena yang pertama alasan orang tuanya itu masalah biaya. Kebetulan anak kami yang bernama Japar Sidik ini adalah anak yatim piatu. Jadi ibunya tidak sanggup untuk menyekolahkan di Jawa. Kemudian dia juga anak satu-satunya. Nah, kemudian setelah saya berbicara dengan orang tuanya, saya temui anaknya dengan cara tersendiri bahwa orang tuanya mempunyai alasan kenapa tidak membolehkannya sekolah di Jawa. Saya tanya dengan Japar, alasanmu kenapa kuat sekali keinginan sekolah di Jawa? Ternyata ini merupakan cita-citanya dari kecil. Maka dia tetap pada pendiriannya untuk sekolah di Jawa. Solusi yang saya berikan kepada Japar, saya suruh dia fokus dulu untuk mengerjakan ujian sekolah, nanti ketemu dengan orang tua, berbicara dari hati ke hati, insya Allah pasti ada solusinya. Yang selanjutnya, hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya terapkan di SMP As-Safinah dan sudah saya coba, itu kami memperlakukan anak yang mendapat nilai kecil tadi. Jadi selama ini kami kalau ada anak yang mendapatkan nilai kecil, itu kami berikan soal lagi. Semua anak kami berikan soal lagi. Ternyata setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman baru, anak tersebut tidak boleh dipukul rata dengan diberikan soal, ya. Harus ditanyakan dulu apa penyebabnya dia sampai mendapatkan nilai kecil seperti Japar tadi. Kemudian saya akan merubah cara belajar saya dengan tidak berfokus kepada guru atau pencapaian target kurikulum saja. Saya harus lebih dekat kepada siswa, kemudian menjadi teladan bagi teman-teman bahwa dalam memperlakukan anak itu sesuai dengan kodrat dan keadaan, di mana anak-anak khususnya SMP itu kodratnya adalah bermain. Jadi kita sebagai guru tidak boleh melarang mereka untuk bermain. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan masanya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita sebagai guru menuntun dan mengarahkan sebagai salah satu proses dari pendidikan yang bukan hanya mengejar kualitas penguasaan ilmu kompetensi saja, namun lebih ditekankan pada pendidikan budi pekerti. Itu saja yang dapat saya sampaikan, salah satu bentuk aksi nyata di SMP As-Safinah. Terima kasih. Japa, kemarin ibu lihat kamu nangis, kenapa nak? Gak mau lanjut. Kenapa gak mau lanjutnya? Mondok. Pengen mondok. Kan di sini mondok. Kamu mau mondok di mana? Ke Jawa. Ke Jawa. Gak kasihan sama orang tuanya? Mau ikut keinginan orang tua atau keinginan kamu? Pasti kan orang tua itu punya alasan kenapa dia menginginkan Japar untuk mondok di sini, ya. Japar kan tahu kondisinya ya nak ya. Japar udah nggak punya bapak kan? Nah, mungkin karena kesulitan masalah ekonomi uang, ibu Japar mungkin nggak sanggup kalau Japar itu harus sekolah di Jawa. Kalau di sini kan mau lihat Japar kapanpun bisa, karena Japar adalah anak satu-satunya. Masih mungkin orang tua Japar itu masih belum tega melepas Japar ke luar Lampung. Jadi dipikirkan kembali ya, untuk sementara Japar fokus ke ujian sekolah dulu ya nak ya. Tetap semangat ya nak ya. Boleh Ibu tahu nggak alasan kamu kenapa kamu bertentangan keinginannya dengan orang tua? Alasan kamu kepengen mondok ke Jawa itu apa nak alasannya nak? Tatap Ibu nak? Iya. Kenapa nak?
pengen naik ke Jawa. Pengen ke Jawa. Mungkin pasti ada alasan dong. Ayo, pasti ada alasan ya. Apa kira-kira? Cerita sama Bu Sri, mungkin sedikit banyaknya Ibu bisa memberikan solusi buat Japar supaya Japar dan orang tua sama-sama satu misi ya. Ya, Nah, kira-kira alasannya apa, Nak? Kepengen sekolah keluar Jawa, keluar Lampung? Kenapa? Hah? kepengen. Ya kepengennya pasti ada sesuatu, atau Japar udah punya pacar di sana jadi kepengen nyusul pacarnya? Enggak. Kenapa dong, Nak? Sekalian mondok di sana. Iya, mondok di sana. Kan di sini juga mondok. Kenapa, Nak? Kenapa Japar? Ikut temen ya, Nak? Enggak. Pengen dari kecil. Kepengen dari kecil. Oh, cita-citanya sebenarnya kepengen dari kecil mondok di Jawa. Oh, itu jadi masalahnya. Terus gimana menurut Japar? Kasihan nggak sama ibunya? Kasihan. Jadi berubah lagi pikirannya? Berubah lagi atau tetap? Masih tetap dengan keinginan Japar untuk sekolah di Jawa. Kepengen cari suasana baru ya. Tapi kan Ibu Japar kan punya anaknya cuma satu. Kalau jauh gimana? Sayang kan sama ibunya? Sayang. Ya kalau memang itu niat dalam hati Japar untuk mondok di Jawa, seandainya nanti ibunya mengikhlaskan Japar sekolah di Jawa, kamu harus membanggakan orang tuamu. Jangan buat malu, belajar dengan sungguh-sungguh, karena belajar tuh nggak cuma di mana aja bisa. Di Jawa, di sini bisa, yang penting niat nawaitunya ya. Jangan sampai mengecewakan orang tua. Karena kalau sekolah di Jawa itu kan biayanya besar. Nanti biaya sudah banyak, tiba-tiba Japar patah di tengah, nggak selesai sekolahnya ya. Ya, terima kasih Japar ya. Gak usah nangis ya, Nak ya, laki-laki kok. Oke, semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Sucianto, tenaga pengajar di SMP Asafina Bandar Lampung, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Saya telah mendapatkan pencerahan daripada salah satu guru penggerak kami adalah Bu Sri Astuti. Jadi setelah saya mendapatkan pencerahan daripada Bu Sri Astuti, saya akan merubah gaya mengajar saya yang tadinya hanya berpusat kepada tenaga pengajar atau guru. Saya akan mulai melakukan pendekatan kepada siswa dan melatih siswa atau membuat siswa berkreativitas sesuai dengan kemauan mereka dan kemampuan mereka. Dan saya tidak akan banyak memberikan tugas, tapi akan melakukan pendekatan dan akan melakukan apa yang telah dijelaskan oleh Bu Sri Astuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Yuni, bisa minta waktunya sebentar? Iya Bu. Bagaimana menurut pendapat Bu Yuni setelah mendapatkan penjelasan dari saya mengenai pendidikan khususnya di SMP Asafina yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, guru mata pelajaran bimbingan dan konseling dari SMP Asafina. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan Bu Sri, bahwasanya pembelajaran itu tidak selalu berpusat kepada guru, tetapi juga berpusat juga kepada anak-anak. Nah, dari penjelasan tersebut dan dilaksanakannya kegiatan yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri, mendapatkan perubahan yang cukup signifikan. Yang tadinya pembelajaran monoton, dengan menggunakan pembelajaran yang sudah Bu Sri jelaskan tadi, pembelajaran menjadi lebih seru, lebih asik, lebih menyenangkan. Seperti itu. Selama ini Ibu melakukan pembelajaran di mana, Bu?
Saya melakukan pembelajaran biasanya di dalam ruangan kelas, Bu. Untuk melakukan konseling klasikal, bimbingan klasikal itu biasanya di ruangan kelas. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Sri, saya mencoba untuk memberikan layanan di luar kelas sehingga anak-anak itu tidak takut dengan bimbingan konseling itu sendiri. Jadi sehingga anak-anak merasa menyenangkan dan tidak takut untuk datang ke guru BK. Ya. Satu lagi Bu Yuni, pertanyaan saya, setuju nggak Bu Yuni kalau posisi duduk anak-anak ketika sedang ujian seperti sekarang ini dibebaskan memilih posisinya sesuai dengan keinginan mereka? Sangat setuju, Bu, dikarenakan dengan mereka duduk seperti ini, mereka merasa nyaman dan mengerjakan soal pun mereka tidak merasa keberatan. Jadi mereka merasa lega sehingga mengerjakan soalnya dengan hati yang senang, Enjoy ya Bu ya? enjoy. Jadi soal-soalnya pun bisa dikerjakan dengan lebih baik. Tapi Bu tetap melakukan pengawasan ya Bu ya? Iya, Bu, siap. Oke, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Iya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cantik? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat hari ini? Sehat. Sehat. Hari ini sedang ujian apa? Aul? Aul ujian apa nah sekarang nah? PKN, Bu. PKN. Kayaknya hari ini bahagia banget. Boleh Ibu tahu kenapa kamu bisa sebahagia hari ini, bisa senyum padahal sedang ujian loh nak? Bagi aja, Bu, karena pindah di sini tuh lebih santai. Jadi Oh, biasanya di mana kalau ujian nak? biasanya kan di kelas. Di kelas. Itu kan panas ya, Bu. Terus udah mau panas bosen, Bu, jenuh. Enakan Jenuh. di sini. Oh, kalau di sini bebas. Bebas, lebih santai juga. Aul posisi duduknya di sini seperti apa? Bisa sambil tiduran atau duduk posisi duduk? Sambil tengkurap. Oh, sambil tengkurap. Milih yang tengkurap ya? Iya, Bu. Enggak capek apa kalau tengkurap? Enggak, Bu. Enggak. Oke, terima kasih Aul atas waktunya. Ya, Bu. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan hasilnya bagus ya nak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajis, Ibu mohon waktunya sebentar ya Ajis ya. Sekarang kan sedang melaksanakan ujian sekolah. Nah, bagaimana menurut Ajis setelah posisi duduknya ini Ibu bebaskan memilih posisi yang Ajis suka. Gimana Ajis, pendapat Ajis? Senang, Bu. Senangnya kenapa nak? Karena disuruh di posisi sendiri. Ya, memilih posisi sendiri. Terus apa lagi nak kira-kira? Dibandingkan yang lama waktu ulangan kenaikan kelas kan berada di tempat di dalam kelas. Nah, dengan adanya posisi duduk yang sekarang ini apa Ajis yang Ajis rasakan? Kalau di dalam panas. Kalau di dalam panas, terus lama ujian enak yang mana? Ini sekarang. Enak yang sekarang. Terima kasih Ajis. Selain itu juga, Bu. Apa Ajis yang kuat suaranya nak? Selain itu juga posisi kayak gini nyaman. Nyaman. Tenang, Dibandingkan yang kemarin. yang kemarin. Nyamannya kenapa? Karena tenang. Tenang. Oke, makasih Ya, Bu. Ajis. Ini suasana sekolah SMP Al-Safina di bawah naungan Pondok Pesantren. Hari ini siswa-siswaku sedang belajar. Mereka duduk sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di ambal. Ngomong, udah, baca ya, baca. Tuh, Bu.